Kita sering kali nih sudah terdiri nih sarjana, profesor, doktor kemakan hoax. Partai Persatuan Indonesia melaporkan channel YouTube Agenda Politik ke Barreskrim Polri terkait dengan penyebaran informasi palsu. Kalau yang ada di kanal YouTube tuh seolah-olah ada suatu kasus yang sedang diproses, padahal tidak ada proses hukum apapun. Oleh sebab itu, saya tadi baru mau ngetes kehebatan cyberpolis kita, polisi cyber. Ini mau saya kasihkan ke Barreskrim, cari orangnya dan cari penyebarnya. Polisi kita mampu melakukan itu. Tetapi terus terang saja saya terasa kekhawatiran dengan hak asasi manusia. Paling kita khawatirkan adalah kriminalisasi. Waduh, saya bilang, profesor koplak. Karena di undang-undang itu barang siapa membuat dan mendistribusikan kena. Nah tadi saya lihat di grup brosur besar kami, saya cari udah nggak ada. Tapi ini aslinya kan ada di YouTube. Beredarnya hoax ini membuat Mahfud MD ingin menguji polisi cyber yang dimiliki oleh Indonesia. Ia ingin tahu kemampuan Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Barreskrim Mabes Polri untuk mencari pembuat dan penyebar konten hoax tersebut. Ia meyakini para anggota mampu mengusutnya. Saya ingin tunjukkan bahwa cyberpolis kita bisa mengejar semua itu yang buat itu kalau mau. Tapi kita kan persuasif. Nah kalau saya jadi alat tes kan bisa, enggak apa-apa nih persuasif untuk alat tes. Buktinya sudah ada tuh. Beredarnya tanggal berapa melalui kanal mana lebih dulu, siapa pengupload pertama itu akan ketahuan Pak. Sekarang di situ ambil. Channel YouTube Agenda Politik dilaporkan ke Barreskrim Polri karena memuat video berita bohong atau hoax. Ini informasi yang hoax yang tentu saja kalau dikonsumsi membahayakan banyak orang. Kita khawatirkan adalah kriminalisasi. Kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi tiba-tiba orang itu dikepruk saja di jalan tol, kira-kira begitu. Profesor koplak. Serang menyerangnya udah enggak ada urusan pemerintah atau bukan. Sekarang di tengah-tengah masyarakat sekarang perang hoax itu selalu disebar-sebarkan sehingga seakan-akan menjadi benar. Jadi ia berpesan untuk hati-hati dalam membagikan suatu kabar, karena dalam undang-undang yang terjerat bukan hanya pembuat, tetapi juga mereka yang menyebarkan berita tersebut. Ini saya sedang berpikir, akan dicari. Nah saya pidato gitu tuh. Ini nih nanti sudah tersebar kemana-mana, nanti hilang tuh dari dicabut-cabut. Tapi udah kita simpen deh, kamu mau menghilang nggak bisa. Saya ingin tunjukkan bahwa cyberpolis kita bisa mengejar semua itu yang buat itu. Sebuah berita hoax menyasar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Berita tersebut menuduh bahwa Mahfud MD melakukan korupsi dan ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud MD menyampaikan hal tersebut di tengah acara Musyawarah Nasional ke-13 PKS-PTIS di Universitas Islam Indonesia atau UII. Dalam pemaparannya, ia menampilkan sejumlah contoh berita hoax dan salah satunya menyasar dirinya. Breaking news, semua aset Mahfud MD disita KPK, menggegerkan. Penyidik KPK temukan kasus korupsi baru Menko Polhukam. Demikian judul berita yang ditampilkan dalam layar besar tersebut. Berita itu disertai sebuah foto Mahfud MD yang diedit mengenakan rompi tahanan dan dikelilingi sejumlah petugas KPK. Mahfud MD pun heran berita hoaks dengan foto hasil editan bisa mengelabui seorang profesor yang tergabung dalam grup WhatsApp atau WA Guru Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Bapak-bapak di sini ada yang ikut grup WA Guru Besar KAHMI? Ada. Profesor yang mengedarkan ini coba di grup profesor, kata Mahfud MD yang dikutip dari tayangan ulang acara tersebut di YouTube Kamis 9 Maret 2023. Lalu dibahas, Pak Mahfud harus menjelaskan dari mana hartanya. Waduh, saya bilang Profesor Koplak, percaya kayak gini, imbuhnya. Bapak di sini ada yang ikut grup WA Guru Besar KAHMI. Ada. Nah Bapak baca ini ada di situ kan, profesor yang mengedarkan ini coba di grup profesor, lalu dibahas Pak Mahfud harus menjelaskan dari mana hartanya ini. Waduh, saya bilang Profesor Koplak, percaya kayak gini. Hati-hati jangan suka share, karena di undang-undang itu barang siapa yang membuat dan mendistribusikan, pungkasnya.
Sebelumnya memang beredar sebuah narasi yang menyebutkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita seluruh aset milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Informasi ini tersebar melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube Agenda Politik pada Rabu 2 Maret 2023. Dalam unggahannya di kanal YouTube tersebut menuliskan narasi sebagai berikut. Sita aset Mahfud MD, geger, KPK temukan korupsi baru Menko Polhukam, breaking news Agenda Politik. Breaking news, semua aset Mahfud MD disita KPK, menggegerkan penyidik KPK temukan kasus korupsi baru Menko Polhukam. Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran metro.sora.com, klaim KPK sita seluruh aset milik Mahfud MD hingga kasus korupsi baru Menko Polhukam terkuak adalah tidak benar. Faktanya, dalam video berdurasi 7 menit 40 detik ini sama sekali tidak menjelaskan terkait klaim yang dituliskan oleh pengunggah video. Tayangan ini justru berisi beberapa video dan foto yang diedit menjadi satu. Beberapa foto tersebut berisikan gambar Mahfud MD dan juga PLT Jubir KPK Ali Fikri. Selain itu, narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel berjudul KPK periksa 3 saksi terkait kasus korupsi pengadaan tanah Pulau Gebang yang diunggah oleh detik.com. Artikel ini mengulas soal kasus korupsi pengadaan lahan di Pulau Gebang yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Saksi yang diperiksa di antara lain Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta, Christian Riki Sunarno, Direktur PT Sejahtera Falasindo. Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai klaim KPK menyita aset milik Mahfud MD. Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan sambutan saat membuka Musyawarah Nasional ke-13 Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta atau BKSPTIS di Universitas Islam Indonesia Rabu 8 Maret kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD bicara bahaya hoaks atau informasi palsu yang banyak beredar di media sosial. Dia lalu mewanti-wanti kepada para akademisi untuk tidak percaya hoaks tersebut. Mahfud MD kemudian menyinggung 2 informasi hoaks yang pernah heboh. Hoaks pertama saat dirinya diinformasikan ingin menikahi aktris Bunga Citra Lestari atau BCL. Dulu setelah BCL ditinggal meninggal suaminya, Ashraf Sinclair, muncul seorang dari Riau menyebut namanya. Kalau begitu saya yang akan menikahi. Disebut nama orang itu X ingin menikahi BCL, tapi nama X diganti Mahfud MD, ujar Mahfud. Tidak hanya mengganti nama, kata Mahfud MD, pembuat hoaks itu juga mengganti foto X dengan kepalanya. Itu kan kelihatan kepalanya tempelan, orangnya ada tapi kepalanya tempelan, tutur Mahfud MD yang dihadiri kelak tawa para hadirin. Meski terdengar tidak mungkin, tetapi Mahfud MD yakin banyak orang yang percaya dengan berita hoaks yang tidak masuk akal tersebut. Bahkan tidak jarang akademisi di kampus juga sering termakan hoaks dari berita-berita yang bombastis dan tidak jelas asal-usulnya. Ada juga hoaks semua aset Mahfud MD disita KPK, ditemukan harta senilai 455 miliar. Saya ada di sini, kapan ditangkapnya? Terangnya. Dia pun tidak tinggal diam dan akan menyerahkan berita hoaks itu kepada pihak kepolisian. Ia yakin polisi Indonesia sebenarnya sanggup untuk menangkap para pembuat hoaks. Jangan suka termakan hoaks, mari kita jaga bangsa ini. Perguruan Tinggi Islam bertugas mencetak kader bangsa yang sadar nasionalisme. Indonesia bukan negara Islam, tapi menganut nilai Islami, tegasnya. Dia berharap sivitas akademi di kampus Islam tidak ikut termakan hoaks demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jangan suka termakan hoaks. Mari kita jaga bangsa ini. Perguruan Tinggi Islam bertugas mencetak kader bangsa yang tidak suka makan hoaks, yang sadar akan nasionalisme Indonesia. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia negara yang menganut nilai-nilai Islami.